Wahabi ini mirip akidahnya al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah, yaitu Yahudi. Jadi Tuhannya Yahudi, abang Tuhannya Wahabi, karena lebih tua. Makanya disingkat, karena Wahabi dengan Yahudi, Yahudi dengan Wahabi ini adik beradik atau kakak beradik, disingkat menjadi Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Beberapa YouTube ya menyiarkan berkaitan dengan Idrus Ramli yang menyebut Wahyudi, yaitu Wahabi adiknya Yahudi. Ini luar biasa, caci maki Idrus Ramli terhadap sesama muslim, yang menunjukkan bahwa seorang Idrus Ramli itu tidak punya akhlak. Yang pertama, bukan akhlak Al-Quran, karena sudah memposisikan umat Islam yang lain paham dengan Idrus Ramli itu adalah kafir, sehingga wajib dicaci maki. Hanya saja dia tidak tega untuk mengatakan kafir, tapi dari ucapannya sudah menunjukkan kalau Idrus Ramli itu ternyata seorang takfiri, ya. Jadi Idrus Ramli ini seorang takfiri yang tidak layak disebut seorang ustadz menurut saya. Ya benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Zainal Abidin, orang kampung yang tiba-tiba naik daun lalu berbicara agama seolah-olah ngerti agama. Padahal jika ditelusuri lebih jauh dari perkataan Idrus Ramli, dia tidak punya akhlak dan tidak mengajarkan akhlak yang baik kepada umat Islam. Dan jika ditelusuri ceramah-ceramahnya, itu mengadu domba sesama umat Islam, ingin melahirkan chaos di Indonesia. Kalau ya chaos ya di Indonesia ini tentu saja sangat bertentangan dengan keinginan Undang-Undang Dasar 45, keinginan Pancasila, dan juga yang menjadi landasan NKRI. Itu pertama. Apalagi kalau dari sisi Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, jelas sekali dinyatakan bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara. Kalau ada perselisihan, fa aslihu baina akhawaikum, damaikanlah di antara keduanya itu, bukan makin diadu domba. Dan lagi pula cara-cara Idrus Ramli itu licik gitu, licik banget. Pertama berkaitan dengan peristiwa Ali Misri di Sumeneb, itu liciknya luar biasa gitu. Ada beberapa tempat yang disinyalir licik dia. Bukan saja orang yang dituduh Wahabi, Muhammadiyah pun dituduh Wahabi dengan separah-parahnya itu. Karena dia merasa paling benar. Dia kalau andai kata ini ngaku nabi dia, kemudian semua orang itu ditahdir oleh dia. Karena kalau melihat dari cara-caranya Idrus Ramli memaparkan agama, bukan mengajarkan kesatuan, bukan mengajarkan yaitu agar seluruh umat Islam bersatu, tidak. Ini memecah belah umat gitu, karena merasa golongannya paling baik. Terkadang dengan golongannya sendiri kacau balau pikirannya dia, tidak menunjukkan niat baik untuk mempersatukan umat. Bayangkan saja, Wahabi ini diposisikan sebagai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi diposisikan oleh Idrus Ramli dengan maghdubi alaihim, yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani gitu.
dari sisi pemahaman jelas sekali tujuannya adalah memprovokasi mereka yang dituduh Wahabi bahwa mereka itu bukan Islam. Kemudian ingin menunjukkan kepada umat Islam yang berbeda golongan itu bahwa kami ini adalah golongan yang benar, sebagaimana yang kita ketahui bahwa golongan Idrus Ramli ini sebenarnya paling takfiri, ya, paling takfiri dibandingkan dengan kelompok yang dikatakan Wahabi itu takfiri. Ternyata dia paling takfiri gitu. Jadi kalau misalnya dibid'ahkan nggak usah marah. Memang kelompok ahlul bid'ah itu jika sudah tidak mampu lagi menahan amarah, ya marah-marah. Dia akan ngamuk seperti yang kita ketahuan itu seperti benteng ketaton gitu. Yaitu banteng yang hilang ingatan itu, yang ngamuk-ngamuk gitu. Ini rata-rata ahlul bid'ah seperti itu tuh. Tidak ada senjata untuk melawan, melainkan dengan cara-cara kasar. Sebagai salah satu contoh, sebagaimana yang dilakukan oleh Idrus Ramli terhadap Ali Misri, itu kan kekejian yang luar biasa, kemunafikan yang luar biasa, kezaliman yang luar biasa. Lagi pula itu kan memberi dampak ke sebuah kota di Sumeneb yang damai. Di Sumeneb itu sejak dahulu tidak ada apa-apa. Nah sekarang menjadi sorotan kalau Sumeneb itu kemudian menjadi jebakan Idrus Ramli. Ini salah satu contoh. Ini nalar pincang Idrus Ramli yang membahayakan umat. Menurut saya sangat pincang sekali nalarnya. Karena apa? Karena memposisikan kelompoknya sebagai pemangku kebenaran, memposisikan kelompoknya sebagai pemilik agama yang sebenarnya, memposisikan kelompoknya sebagai pewaris Nabi yang sebenarnya. Padahal kita tahu jika dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan agama, yang paling banyak melanggar itu mereka gitu. Tapi alhamdulillah orang seperti Muhammadiyah itu tidak pernah terpengaruh oleh ucapan Idrus Ramli yang gatal itu. Jadi kalau saya sebagai seorang dai Muhammadiyah sudah tidak mempercayai sama sekali apa yang keluar dari Idrus Ramli itu bagian dari agama Islam gitu. Kenapa? Dia itu setiap harinya menghujat, padahal tahu bahwa yashar qaumun, yaitu merendahkan kelompok lain, adalah bagian dari cara agama yang tidak benar. Jadi yashar qaumun ini adalah sikap yang tidak seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin, sikap seharusnya yang tidak perlu ditunjukkan oleh wanita mukminin, oleh laki-laki mukminin. Jadi seorang yang yashar qaumun itu tidak harus dilakukan mereka yang bersyahadat. Ini kayaknya Idrus Ramli ketagihan seperti morfinis ya. Jika tidak memaki sehari saja, dia minum morfin lagi gitu, supaya bisa menghina orang lain, seolah-olah seperti itu. Apa? Menghilangkan hukum-hukum Allah supaya tidak ingat dengan hukum-hukum Allah yang menghukumi yashar qaumun ini. Asa ayyakunu khairum min. Padahal boleh jadi orang yang direndahkan itu, yang dimaki-maki itu lebih mulia dari Idrus Ramli. Kalau dari Idrus Ramli, bayangkan dia sudah mengajarkan kepada umat Islam supaya menghujat, mengajarkan kepada umat Islam supaya bertindak kurang ajar kepada kelompok lain, mengajarkan kepada umat Islam menghina kelompok lain. Ini kerjanya Idrus Ramli. Kalau ini masih dikatakan sebagai tokoh umat, seorang kiai, berarti yang memahami Idrus Ramli gagal dia itu. Mana ada seorang muslim, seorang kiai, seorang ulama mengajarkan caci maki terhadap umat sebagaimana yang dilakukan oleh Idrus Ramli.
Barangkali ini ya yang ingin saya sampaikan kepada kaum muslimin untuk menyadari sih, tidak mudah terpengaruh oleh fitnah murahan, tidak terpengaruh oleh caci maki yang mengatasnamakan syariat. Tidak ada dalam syariat Islam itu yang mengajarkan caci maki. Tidak ada di dalam syariat Islam yang mengajarkan permusuhan. Kalau setiap harinya yang dilakukan Idrus Ramli nyata sekali bahwa dia itu mengumandangkan permusuhan, anti terhadap yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dia tidak mau. Apalagi dia terdeteksi dalam sekali ucapan-ucapannya berkaitan dengan istawa 'alal arsy, sudah menuding Allah Subhanahu wa taala, beralamatkan palsu. Orang seperti ini akidahnya itu sangat berbahaya gitu. Ini ya, barangkali ini dari saya. Kalau dia kemudian menghukumi yaitu Wahabi sebagai Wahyudi, yaitu Wahabi anak adik Wahabi, adik Yahudi, saya bisa menghukumi Idrus Ramli juga itu lebih dari Yahudi itu, karena ngadu domba, kerjanya ngadu domba gitu. Tidak adalah seorang muslim itu yang ngadu domba. Nanti kelompoknya ini marah-marah, pasti kelompoknya ini marah-marah ya kepada kita. Ketika kita maki-maki dia, itu kelompoknya marah-marah. Karena kelompoknya tidak bisa membedakan antara emas dan loyang. Ya, kelompoknya tidak bisa membedakan antara seorang Idrus Ramli, seorang ulama, dan seorang Idrus Ramli sebagai seorang pemaki-maki umat. Jelas, jadi ini bukanlah sebuah bagian dari agama Islam. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri, berkaitan dengan Idrus Ramli yang melabeli Wahabi dengan istilah Wahyudi. Yang jelas, orang yang merendahkan orang lain itu menunjukkan rendahnya kelompok itu. Orang yang merendahkan orang lain itu menunjukkan kepribadiannya yang sangat rendah. Orang yang merendahkan orang lain adalah menunjukkan dirinya yang tidak ada harganya di tengah-tengah umat. Orang yang merendahkan orang lain adalah orang yang tidak laku di tengah-tengah umat. Sehingga berbagai macam cara dilakukan, yaitu dengan cara memaki-maki kelompok lain yang tidak disetujuinya, yang tidak disepakatinya, yang tidak sesuai dengannya. Dari saya, Zulkarnain El-Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tar dulu.